Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maha Menatap, ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah ya Rabb, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati kitab Al-Hikam dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadirkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Muhammad Al-Jilani, untuk Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, dan tak lupa juga untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil anta maksudi wa ridhaka mahmudi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhomu yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Hikam ini kitab yang sangat terkenal dan sangat bagus. Ini kitab klasik, kitab tua. Pengarangnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang Mesir. Dan kitab ini banyak digunakan di pesantren-pesantren. Pesantren saya itu di Madura, di Alamin. Dan juga banyak digunakan di banyak negara. Dan sudah banyak diterjemahkan di berbagai macam bahasa. Jadi ini induknya kitab tasawuf. Jadi bapak moyangnya kitab tasawuf inilah Al-Hikam. Jadi hikam, hikmah. Di dalam kitab ini terkandung hikmah. Jadi bagi orang yang ingin dekat kepada Allah, bagi orang yang ingin mengenal Allah, bagi orang yang ingin membersihkan hatinya, yang ingin mengetahui bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, belajar di sini di kitab Al-Hikam. Ini kitab tentang hati, kitab bagaimana cara kita mengenal Allah, kitab bagaimana cara kita dekat kepada Allah. Ini Al-Hikam. Baik, udah dapat semua Bu, Bapak?
kertasnya, nah, saya kalau ngisi pengajian saya buat seperti ini materi ya, jadi biar nggak lupa. Nah, ada tulisannya seperti ini. Ada yang nggak dapat Pak, Bu? Dapat semua. Yang nggak dapat tolong dikasih kalau ada lebih. Itu ada lebih tuh Pak. Mohon Pak, ini Bapak ini belum dapat kayaknya. Yang baju putih, baju merah. Nah, tolong kasih Pak, itu ada lebih Pak. Itu ada lebih tadi. Nah, ya alhamdulillah. Ya, pastikan semuanya dapat ya. Jadi biar paham, biar ngerti. Nanti kalau nggak paham bisa ditanya. Ya alhamdulillah. Jadi hikmah-hikmahnya ini lebih kurang hampir 300 hikmah. Baik. Majelis Taklim Manajemen Hati. Ini saya kan baru di sini ya. Saya ingin perkenalkan dulu. Jadi saya punya majelis taklim di rumah saya. Jadi kalau Bapak Ibu ada keringanan langkah bisa datang setiap hari Ahad ba'da maghrib. Nah, dan saya juga berdakwah juga tentang ahlikam juga di media sosial, di WhatsApp. Jadi saya punya grup namanya Grup Manajemen Hati. Di sini ada nomor teleponnya, nomor WhatsApp, nanti bisa bergabung. Kemudian tiap bulan juga ada saya buat ruqyah berjemaah. Nah, itu gratis di rumah. Nah, jadi kalau kita belajar ahlikam, insya Allah kita bisa meruqyah, hati kita bisa bersih, sholat kita bisa khusyuk. Nah, ini buah dari kita belajar tasawuf, kita ahlikam. Jadi banyak kali manfaatnya. Kemudian Ustadz Tri Widya Sandika SSM Hum, saya S2, dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009 di LP3I. Jadi kalau kita belajar ahlikam, kita bisa menjadi yang terbaik, sholat terbaik, kerja terbaik, ibadah terbaik. Kalau kita belajar ahlikam, sama istri menjadi terbaik, sama suami menjadi terbaik, akhlak kita menjadi baik, sholat kita khusyuk, kita bisa mengobati orang, kita bisa meruqyah. Kalau kita belajar ahlikam, jadi banyak kali manfaatnya. Kemudian Santri Al-Amin Madura Jawa Timur. Kemudian mengajar Al-Quran, tasawuf, fikih, ruqyah. Jadi jemaah saya banyak yang kena santet, yang diguna-gunain orang. Ya, datang ke rumah, Ustaz, tolong Ustaz. Suami saya Ustaz diguna-gunain orang, disantet orang, diruqyah, alhamdulillah sembuh atas izin Allah. Nah, ini saya juga meruqyah dari jarak jauh juga. Lebih kurang ada 100 orang yang saya ruqyah. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Itu buah dari kita belajar tasawuf, ilmu tentang hati, ilmu tentang bagaimana kita dekat dan bisa mengenal Allah. Bagaimana kita menyembah Allah yang tidak kita kenal. Betul Bu? Bu? Nah, maka kenali Allah. Inilah belajar ahlikam. Kemudian berikutnya mengajar muhasabah dan bahasa Inggris. Dan juga saya punya FB, Facebook, Instagram, YouTube Tri Widya Sandika Official. Silakan like, share, and subscribe. Ini kan tadi saya videokan. Nah, ini kan kita dakwah juga, ya. Nah, jadi dakwah di media sosial. Ini nomor telepon saya 0813 9792 3705.
Dan juga saya mengajar tauhid. Tempat tinggal saya di Jalan Ampera 2 nomor 75A di samping Tapian Daya PRSU. Ini saya sama istri saya tuh saya datang. Yang ujung di kacamata, yang paling cantik. Bercanda ya Bu ya. Baik, ada pertanyaan mengenai identitas saya sebelum dilanjutkan kajian kita? Alhamdulillah saya senang sekali ya bisa silaturahim ya sama Bapak Ibu ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjuti. Ini hikmah yang pertama. Jadi tiap-tiap hikmah jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi kalau ada yang ketinggalan susah. Makanya terus diikuti hikmah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus hampir hikmah yang ke-300. Setiap hikmah ini ada mengandung ya makna-makna dan penjelasan dan ilmu-ilmu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hikmah yang pertama, saya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Tengok nih Bu, Pak, bahasanya nih. Makanya ada ulama tasawuf mengatakan memuji kitab ini. Apa katanya? Kalaulah boleh sholat menggunakan bacaan ahli kam ini, maka akan aku gunakan hikmah-hikmah ahli kam ini untuk sholat. Bayangkan tuh Pak, bayangkan tuh, saking bagusnya bahasanya, hikmahnya, kandungannya. Dia memuji ulama tasawuf ini. Kalaulah boleh, tapi nggak boleh. Hanya boleh menggunakan Al-Quran. Masya Allah. Tengok nih kata Al-Imam. Sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Apa maksudnya? Coba kita lihat masing-masing itu kertasnya. Apa maksudnya dari hikmah ini? Ya, penjelasan. Ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar pada amal itu dan mengandalkan amal. Tengok. Bergantung kepada suatu amal berarti bersandar. Kalau ibu bergantung kepada suami berarti bersandar kepada suami. Kalau suami meninggal, stres. Ya Allah, Ustaz, suamiku meninggal Ustaz. Bagaimana aku makan? Bagaimana anak-anakku Ustaz? Nah ini Bu. Ini akibat kita bergantung kepada suami. Jangan Bu. Jemaah lagi telepon WhatsApp. Ustaz, ini COVID. Aku nggak punya kerjaan, aku dipecat. Bagaimana aku makan Ustaz? Stres dia, menderita dia. Ini akibat dia nggak belajar al-hikam. Dia bergantung bersandar kepada bos, kepada pimpinannya. Kalau kita bergantung, hati kita bulat, bergantung bersandar kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha mencukupi. Betul sekali. Ya. Yakin kita nggak akan stres kita demi Allah. Ya. Tenang hati kita. Tengok Bu, cecak, enggak cecak di sini. Cecak tengok, ini umpama ya. Ini untuk mendekati paham bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Tahu. Cecak itu
itu makanannya bisa terbang, nyamuk. Betul Bu? Cecak itu nggak stres. Gimana ya Allah, aku nggak bisa terbang. Makanan aku yang terbang-terbang. Bagaimana aku hidup? Masya Allah. Tengok ini. Ini untuk menambah keyakinan kita. Ya. Dikirim cecak, dikirim nyamuk itu ke mulut cecak, didekatkan. Betul? Jangan bergantung hati kepada suami. Jangan bergantung kepada pimpinan, kepada bos. Hati bulat bergantung kepada Allah. Yakin, insya Allah. Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan. Ini al-hikam tasawuf, masya Allah, tenang. Kemudian berikutnya, untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal. Dan dalam waktu yang sama, ia tidak boleh bergantung, berharap, bersandar kepada amalnya. Tengok kata Al-Imam. Gak boleh bergantung, bersandar kepada amal. Ustaz, saya udah sholat tahajud tiap malam. Kok rezeki saya kok seret? Ustaz, saya udah banyak sedekah. Kok dagangan saya kok seret? Gak laku-laku. Stres saya Ustaz. Berhentilah aku tahajud. Ini akibat bergantung, bersandar kepada amal tahajud, amal sedekah. Jangan. Ini kata Imam. Enak gak Bu? Enak gak Bu? Enak al-hikam ini. Masya Allah. Ya. Jadi sebaiknya berhati, bergantung, bersandar kepada Allah, kepada karunia-Nya, kepada rahmat-Nya. Kemudian berikutnya, dia hanya boleh bergantung, berharap dan bersandar kepada Allah. Tengok kata Imam. Kepada rahmat-Nya, kepada karunia-Nya, kepada pertolongan-Nya, petunjuknya dan pemberiannya. Gak ada dia bilang dia boleh bergantung kepada amal ibadah, kepada kekuatannya, kepada kemampuannya. Tengok Bu, Pak, kita bisa beramal ibadah kan karena ditolong oleh Allah. Betul? Betul Pak? Kan karena dibantu oleh Allah. Betul? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya. Masya Allah. Bagaimana bisa kita bergantung, bersandar kepada amal? Nanti di hikmah berikutnya itu ada kata Al-Imam. Bagaimana bisa engkau meminta, memohon, sedangkan ibadah yang kau lakukan itu pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Itu nanti. Masya Allah. Dalam kajian tauhid af'al, mengesahkan perbuatan Allah. Itu nanti di hikmah berikutnya. Sabar ya Bu ya. Sabar. Nah, saya juga belajar juga bertahun-tahun. Lama saya belajar al-hikam ini. Guru saya udah banyak yang meninggal. Udah almarhum, semoga Allah merahmati dan meridai mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi belajarnya masih sabar. Ya. Kemudian berikutnya, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah. Tengok, banyaknya amal ibadah kita, sekuat apapun amal ibadah kita, ya, belum bisa kita dapat menunaikan hak Allah. Ya. Jadi kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat, jangan merasa mulia. Ya. Jangan mengandalkan amal tahajud. Oh, aku udah bangun masjid. Udahlah itu. Surga lah tempatku. Banyak rezekiku. Ya.
beramal. Ya, jangan mengandalkan bergantung kepada amal. Nih tengok, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukurinya. Tengok itu. Betapapun banyak amal ibadah kita, ya, belum sempurna kita mensyukuri, belum sempurna kita menunaikan hak Allah. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya sekali-sekali tidak, manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tengok kata Allah, Quran surat Abasa ayat 23. Belum sempurna, belum ada apa-apanya amal ibadah kita ini. Makanya jangan bergantung, jangan bersandar, jangan mengandalkan, ya. Seujung kuku pun nggak ada amal ibadah kita. Macam mana kita mau sombong? Aku lah tiap hari tahajud, aku lah tiap hari ke masjid. Aku lah yang banyak sedekah. Sanggup kita gitu? Jadi tawadu, rendah hati. Melihat orang yang masih muda, dia sedikit dosanya. Melihat orang yang sudah tua, dia banyak amalnya. Itu manajemen hati. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya. Ini kata Nabi. Tidak seorang pun kita yang masuk surga dengan amal ibadah kita. Dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, kata Nabi, kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, bukan karena tahajud kita, tapi karena rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, ya Allah. Ya. Jadi tawadu, rendah hati, nggak sombong, nggak angkuh, nggak mengandalkan amal, nggak bergantung kepada amal. La ilaha illallah. Ya, enak hidup ini, tenang hidup ini. Ada duit, nggak ada duit, tenang. Dicaci, dihina, tenang. Dijauhkan, tenang. Kenapa? Karena kita bersandar bergantung kepada Allah yang maha membalas, yang maha mencukupi, yang maha memberikan, yang maha tahu segalanya. Kita nggak bergantung kepada makhluk. Jadi kita nggak menyembah kepada makhluk, tidak mencari muka kepada makhluk, tidak minta kepada makhluk. Ya Allah, pernah nggak Pak? Pernah nggak Ustaz? Tenang hati kan? Enak apa? Tenang hati kan? Masya Allah. Apalagi zaman sekarang Bu, itu godaan sangat berat, sangat banyak. Ya. Jadi kalau kita nggak belajar tasawuf, nggak belajar ahlikam tentang hati ini, tentang bagaimana cara mengenal Allah, dekat kepada Allah, siap-siaplah kita goyah, terikut. Tapi kalau kita pandai menata hati kita, ya, mengelola hati kita, memanajemen hati kita selamat dunia akhirat. Karena semuanya bergantung kepada hati. Betul Bu? Betul. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa di dalam tubuhnya ada segumpal daging. Kalau daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apakah itu? Kata Nabi, itulah dia hati. Kalau hati kita baik seluruh anggota badan kita. Kita akan tergerak hati, mudah untuk taat kepada Allah. Kita akan mudah untuk mengenal Allah, dekat kepada Allah. Karena untuk mengenal Allah, dekat kepada Allah,
Jagalah hati, jangan dikotori. Jagalah hati, Masya Allah, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini, Masya Allah. Jaga sekuat tenaga. Aku nggak mau menggibah, aku nggak mau menggunjing. Jaga hati ini. Ketika melihat yang maksiat, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jaga, jangan sampai kotor. Ya, jangan sampai kotor. Ini permata kita, ini harus kita selamatkan. Baik, berikutnya. Nah, jadi bukan karena amal ibadah kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Jangan mengandalkan amal, jangan bergantung kepada amal. Udah ibadah aja. Insya Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang taat kepadanya. Kemudian berikutnya, lihat Bu, Pak. Bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena atas izin Allah. Tengok itu lagi, itu dikata imam. Kalau Allah, Ibu, Bu. Nah, alhamdulillah, Ibu nggak ngantuk ya, senang saya. Masya Allah, tabarakallah, semoga Ibu diberkahi dan rahmati Allah. Bapak juga ya, alhamdulillah. Nah, saya kadang-kadang begitu, manggilnya agak kuat, supaya nggak ngantuk. Jadi itu banget. Ya, tapi ahli kami insya Allah di mana-mana saya isi pengajian, ya, jarang yang mengantuk. Alhamdulillah. Karena ini kaji tentang hati. Kalau hati udah nikmat, lezat, ya, itu susah untuk mengantuk. Nah, ya, ini masalah hati. Jadi atas izin Allah, ibu bapak kemari ke masjid ini, kalau nggak atas izin Allah bisa kemari? Nggak bisa. Ini menandakan jangan bergantung bersandar kepada amal. Kita bisa beramal atas izin Allah. Kemudian berikutnya, Dia yang menghendaki, Allah yang menghendakinya. Kita bisa beramal. Allah yang menggerakkan hati kita. Tengok itu. Ustaz, anak saya Ustaz nakal kali, tolong ruqyah. Suami saya Ustaz lincah lagi, tolong ruqyah. Lincah lagi Bu. Dia ingin poligami. Macam-macam Bu, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Tapi ini manajemen hatinya supaya saya nggak mengeluh. Katakan dalam hati, ini ladang amal buat saya. Kalau saya memberikan kemudahan sama orang, kita akan dimudahkan Allah. Ya, sampai malam-malam juga begitu. Untung istri saya nggak cemburu ya, alhamdulillah, senyum dia. Dia udah tahu ya. Oh, ini Ustaz nih banyak fansnya nih, banyak yang curhat sama dia, banyak yang minta pendapat solusi. Saya bilang, Bu, saya tanya sama ibu, saya bilang, siapa yang memberikan hidayah? Allah Ustaz. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah Ustaz. Siapa yang menggerakkan hati anak dan bapak ibu? Allah Ustaz. Nah, kenapa ibu stres? Serahkan semuanya kepada Allah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah, petunjuk, yang menggerakkan hati. Insya Allah anak ibu taat. Insya Allah suami ibu baik. Kalau ibu mengandalkan bersandar kepada kemampuan ibu, akal pikiran ibu, ilmu bapak, stres. Setelah itu tenang dia Pak, ibu itu Pak. Tenang hatinya. Selama ini dia mengandalkan amal ibadahnya, mengandalkan kemampuannya, kehebatannya. Oh, aku S1, aku S2, aku banyak ilmu. Bisalah aku mendidik anakku, mengurus suamiku, mengandalkan kemampuan, bersandar kepada amal, titel, jabatan, gak bisa. Berikutnya, nih, yang menggerakkan hati yaitu Allah, memberikan kekuatan, kemampuan kepadanya Allah. Dia tidak akan bergantung, bersandar dan berharap kepada amalnya.
dia akan bisa ikhlas dalam beramal. Tengok, ini salah satu cara agar kita bisa ikhlas dalam beramal. Masya Allah, bagus sekali ya masjid ini ya. Semoga Allah berkahi merahmati ya pengurus masjid ini, amin. Dan jemaah di sini, alhamdulillah dapat ilmu, dapat makanan besar kali. Sebaik-baik sedekah adalah air putih. Itu kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah air putih. Bayangkan air putih aja baik, apalagi ditambah di makanannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya takjub kemarin hormatnya kepada pengurus masjid Al-Fajar. Jujur senang saya bisa silaturahmi di sini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, Bu ya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi jangan pelit sedekah. Saya tiap hari sedekah ngasih ilmu di grup WhatsApp manajemen hati. Tiap hari, pagi, siang, malam. Apa balasan dari Allah? Banyak Allah kasih rezeki sama saya. Keluarga disehatkan, kemudian kerjaan saya makin bagus. Kalau nggak kena ke saya, kena ke istri, kena ke anak. Jangan pelit sama duit sama sedekah. Ya, ini masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ibu berinfak di masjid ini, ya kan juga untuk ibu juga kembali ini kan. Ini kan apa yang ibu infakkan, apa yang bapak infakkan ini, bapak ibu nikmati juga lagi. Jadi nggak ada ruginya. Ya. Nah, ini bagi kenajiran yang mengerti, yang paham. Ada kenajiran yang nggak paham, uangnya dipendem aja. Ada kan Bu? Nah, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian berikutnya, sampai mana tadi Bu? Saya ini mau ngetes aja, Bu ini kira-kira 5 enggak ya? Sampai mana Bu? Sampai mana Pak?